Pria itu hanya memandang 4 orang di bawah dengan ringan, dan aura yang mendominasi sudah ditekan. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan membuat hati Qin Yichen terkejut, dan ketuhanan mengambil inisiatif untuk mendesaknya untuk melindungi tubuhnya tanpa ada dorongan untuk mendesaknya. Klik. Perisai lapisan pertama dari kekuatan iman hancur seketika, dan dalam sekejap mata, lapisan kedua dan lapisan ketiga hancur satu demi satu. Kekuatan dari 3 lapisan kepercayaan ini hanya bertahan kurang dari setengah nafas, dan kemudian semuanya runtuh. Tapi mereka jelas tidak sia-sia. Dalam setengah napas ini, Qin Yichen telah menjalankan energi spiritual di tubuhnya, melindungi meridian dan vitalnya lapis demi lapis, dan kemudian energi spiritual mengalir keluar dari tubuh, dan energi spiritual putih cerah berkumpul menjadi bola untuk melindungi dia di dalamnya. Selain persiapan ini, Qin Yichen juga memanfaatkan momen terakhir untuk mengukir lingkaran sihir di energi spiritual untuk memperkuat perlindungannya. Dengan banyak cara inilah Qin Yichen hampir tidak bisa menahan tekanan dari pihak lain. Athena pergi. Saat Qin Yichen baru saja berteriak, sebuah bayangan jatuh dari atas kepalanya. Sebuah gaun bergoyang sedikit dengan tubuh jatuh. Darah yang berceceran sangat mengejutkan. Qin Yichen tertegun sejenak, dan kemudian dingin dari kepala hingga telapak kakinya. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Athena sudah dikalahkan, dan kekuatannya tidak sebaik Athena sendiri. Menghadapi musuh yang begitu kuat, berapa banyak peluang untuk menang? Setelah dampak besar dari kenyataan, Qin Yichen tiba-tiba mengertakkan gigi, mengulurkan tangan untuk menangkap Athena, dan pada saat yang sama, mengangkat tangannya ke langit. 3.000 formasi pedang. Suara mendesing. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan formasi pedang tak berujung memenuhi dunia dengan jeritan dan getaran bilah pedang yang menembus udara. Lawan hanya mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan. Angin tak terbatas menyapu langit, dan bilah tajam di langit langsung menghilang tanpa jejak pada saat ini. Metode ini agak menarik. Pria itu menoleh untuk melihat ke bawah, tetapi Qin Yichen tidak ada lagi di sana. Tapi dia tidak terburu-buru, dan setelah berpikir sejenak, dia memberi perintah. Temukan orang ini dan bunuh dia sesegera mungkin, agar tidak menjadi ancaman bagi kita ketika dia dewasa. Sekarang setelah aturan dunia di Star Territory telah berubah, kedua orang ini hanyalah kura-kura di dalam guci, dan hanya masalah waktu untuk menemukannya. Setelah pesanan selesai, pria itu memandang Matt, yang telah berdiri diam. Hah? Itu belum mati. Di bawah gerakannya sebelumnya, bahkan Athena, salah satu dewa utama, harus memuntahkan darah. Tetapi orang ini tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Melihatnya lagi, pria itu tiba-tiba tersenyum. Pengerjaannya sangat indah, tetapi besi tua adalah besi tua, dan penting untuk menangkap orang. Semua orang bertindak satu demi satu, sampai Matt adalah satu-satunya yang tersisa di langit, dan tangannya, yang tetap kaku dan tidak bergerak, perlahan-lahan diturunkan. Selama serangan sebelumnya, ketika Matt hendak melawan, Qin Yichen memberinya perintah. Tetap diam. Metode ini tidak akan menyakitimu. Matt, kamu terus saja melakukan ini dan menunggu mereka pergi. Sekarang kamu satu-satunya yang bisa meninggalkan Starfield, kamu harus mengirimkan informasinya. Karena itu, Matt mempertahankan gerakan menjangkau sampai yang lain pergi, dan kemudian dia tiba-tiba terbang ke langit. Anda harus meninggalkan bidang bintang sesegera mungkin. Karena ini adalah waktu yang telah dibeli oleh penguasa cahaya dengan keselamatannya sendiri. Sekarang setiap penundaan waktu akan membuat krisis Lord Cahaya 1 poin lagi. Hanya 50.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Templar ini yang cukup untuk membunuh Lord of Light. Saat Matt mengudara, dia diblokir. Sebuah pisau panjang tiba-tiba meledak dari langit, dan di langit yang kosong, pisau panjang yang besar ini sangat mendadak. Dentang. Matt tidak bisa menghindar tepat waktu, dan hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menahan pisau. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang di dada. Meskipun pisau ini tidak menyebabkan kerusakan pada Matt, itu benar-benar menghentikannya untuk pergi. Yo. Aku tidak menyangka ada ikan lain yang lolos dari jaring dan hampir kamu hindari. Tubuhku muncul dengan tenang di langit. Dia menatap Matt, yang memegang tubuhnya di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi untuk sementara waktu. Apa-apaan ini? Bahkan aku tidak bisa memotongnya dengan satu pedang? Matt memantapkan dirinya di langit dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pisau sebelumnya tidak kuat, tetapi penghinaan itu penuh. Tubuh logam Matt sekarang dibangun, tetapi Qin Yichen menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari kuil perang untuk membangunnya. Dia benar-benar ingin mengandalkan tentara Dao untuk menyakitinya? Apakah Anda sangat memandang rendah paman ini? Matt mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya membengkak tajam. Sayap logamnya menyebar liar. Dan pada saat berikutnya, dia melayang ke langit. Cakar putih perak meraih pisau panjang itu dengan keras. Sepasang sayap di belakangnya berkibar. Dan kemudian dengan kelembaman besar, Matt membanting tinjunya ke lawan di depannya. Bang! Setelah mengaum, pohon ek itu terbang keluar. Dasar bajingan! Aku akan memenggalmu hari ini. Ku menarik dengan keras,
tetapi tidak dapat mengambil kembali bilah di tangannya, dan segera melepaskan tangannya dan mengeluarkan seorang prajurit Dao lagi. Ini adalah palu perang dengan berat beberapa ribu kilogram, dan membantingnya ke kepala Matt. Angin siulan dari palu perang menunjukkan kekuatan macam apa yang akan dimiliki palu ini setelah dihancurkan. Bahkan dewa-dewa liar harus menghindari 3 poin dalam menghadapi perang seperti itu. Sangat disayangkan bahwa Dan tidak menghadapi dewa liar, tetapi Matt. Saat palu perang menghantam, Matt mengangkat sayapnya dengan keras, dan di belakangnya, 1000 penerima tiba-tiba terbuka, seperti makhluk hidup, menambahkan lapisan perlindungan lain ke tubuh Matt yang berkepala elang. Terutama sarung tangan di tangan, yang luar biasa kuat, sepertinya tinjunya lebih besar sejumlah lingkaran. Saat Matt mengepalkan tangan untuk melawan, suara teredam menyebar di langit, dan Matt dan Ok mundur beberapa langkah. Matt mengangkat kepalanya dengan tajam, dan di mata merah itu, jelas ada kemarahan. Siapapun yang menghalangi saya hari ini, mati. Matt sudah marah. Dan sekarang dia tidak sabar untuk segera bergegas ke Olympus dan membiarkan Zeus mengambil tindakan untuk membantu penguasa cahaya karena putus asa. Tapi lawan di depannya, diblokir beberapa kali, dengan keras kepala menghalangi jalannya untuk meninggalkan lapangan bintang. Matt meraung, membuka mulutnya dengan tajam, dan Jiu Yang True Fire memuntahkan. Ok menyeringai marah. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik mutlak, dan di antara 50.000 ksatria ini, dia adalah pemimpin mutlak. Tetapi pada saat ini, dia diblokir oleh makhluk aneh yang tidak terkenal. Memblokir 2 serangan berturut-turut. Apakah lawan berani melawan? Di mana ini menempatkan wajahnya? Mengepalkan tinjunya dengan keras, Ku mengatupkan giginya saat dia melihat api yang menghanguskan bertiup ke wajahnya. Aku tidak peduli siapa kamu hari ini. Aku harus menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Asap hitam tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh, langsung menghalangi api sebenarnya dari 9 matahari yang memenuhi langit. Saat berikutnya, Ku mengeluarkan prajurit Tao terberat, palu perang yang beratnya 10.000 jin. Di bawah palu perang besar ini, bahkan tubuh Matt setinggi 3 meter menjadi sedikit tidak enak dilihat. Saat Ok mengangkat palu perang di tangannya tinggi-tinggi, seluruh dunia tampak membeku. Mata Ok penuh dengan niat membunuh. Untuk mati.